Penasaran banget kan sama kelanjutan nasib hubungan Hori dan Miyamura? Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya yuk. Inilah dia, Horimiya. Setelah kejadian hari itu, Hori masih ragu masuk sekolah. Dia malah memutuskan untuk bolos saja karena belum sanggup bertemu dengan Miyamura. Singkat cerita, di sore hari sepulang sekolah, Shota memberitahu Hori kalau tadi siang dia melihat Miyamura berjalan dengan perempuan dari sekolah lain dan mereka bergandengan tangan. Mendengar hal itu, tentu saja Hori jadi kepikiran siapa perempuan itu. Sehingga di keesokan hari, dia memaksakan masuk sekolah walaupun tetap menghindari Miyamura. Sekeras apapun Hori menghindar, pada akhirnya Miyamura menemukan Hori. Miyamura pun sadar sikap Hori yang menghindar. Dia menebak pasti Hori mendengar kalimat Miyamura tempo hari. Hori pun terdiam. Akhirnya Hori memutuskan berbalik dan menanyakan perempuan yang berjalan dengan Miyamura kemarin. Miyamura pun dengan entengnya mengatakan bahwa perempuan itu adalah Chika, pacar Shindo. Chika menggandeng tangannya karena keseleo. Tidak hanya Chika sih, Shindo pun sama, sehingga mereka berdua bergandengan kepada Miyamura. Mendengar penjelasan itu, ternyata Hori sangat marah karena dia tidak nyaman mendengar Miyamura yang menyebut nama perempuan itu dengan nama akrab, sedangkan mereka sampai sekarang tidak saling menggunakan nama akrab. Saking kesalnya, Hori melempar buku kepada Miyamura beberapa kali. Miyamura menyadari tingkah Hori kesal pasti karena nama, tapi Miyamura sendiri terpaksa memanggil nama Chika karena Miyamura tidak tahu nama lengkap Chika. Karena dia tidak ingin berseteru dengan Hori lama-lama, maka dari itu Miyamura pun langsung mendatangi rumah Hori. Di sana Hori sebenarnya sudah sadar bahwa apa yang dilakukannya kepada Miyamura sudah keterlaluan. Hori pun memulai obrolan dengan menanyakan nama asli Chika. Di sana Miyamura akhirnya menjelaskan bahwa dia tidak tahu nama asli Chika. Mendengar hal itu, Hori pun tertawa. Setelah suasana sudah membaik, akhirnya Miyamura kembali membahas ungkapan cintanya kepada Hori beberapa hari yang lalu. Miyamura sebelumnya meminta maaf karena mengatakan hal yang akan membuat Hori bingung. Miyamura tidak berharap apapun dari Hori, karena sebenarnya Miyamura sendiri takut mendengar jawaban Hori. Saat Hori akan menjawab, tiba-tiba ada seseorang masuk. Tampilannya hampir mirip dengan Shota, namun dengan sikap yang seenaknya. Dan ternyata dia adalah ayah Hori, bernama Kyosuke. Walaupun dia adalah ayah Hori, Hori memanggil ayahnya dengan nama aslinya. Untuk pertemuan pertama, ayah Hori ini langsung menyukai Miyamura karena penampilannya yang nyentrik dan berani memiliki tindikan. Miyamura tampak terganggu dengan tingkah ayah Hori yang selalu bercanda dan mengganggunya. Tapi untungnya ada Hori yang selalu mengingatkan ayahnya untuk berhenti mengganggu Miyamura. Saat sedang menyiapkan makanan, ayah Hori tiba-tiba menanyakan kepada Hori apakah Miyamura adalah pacarnya. Dengan wajah tersipu malu, Hori menjawab iya. Di sudut sana Miyamura tentu saja terkejut. Berarti inilah jawaban Hori dari pernyataan cinta Miyamura. Tanpa disangka-sangka, ayah Hori begitu senangnya karena Miyamura adalah kekasih Hori. Saat mereka bertiga berbincang, tiba-tiba ibu Hori datang. Dia sangat terkejut, bukan karena ayah Hori, karena porsi makanan akan kurang jika ternyata ada ayah Hori di sini. Maklum, ayah Hori ini sudah lama tidak pulang, sehingga yang diprioritaskan malah Miyamura. Malahan di rumah ini hanya ada alat makan untuk ibu Hori, Shota, dan Miyamura. Setelah keributan makan malam, akhirnya Miyamura pun pulang diantar Hori sampai depan. Di tengah perjalanan, mereka mulai saling berpegangan tangan. Sunyinya malam itu berubah menjadi sangat romantis. Sepulang dari rumah Hori, Miyamura menelpon Toru sebagai bentuk rasa bersalahnya menjalin hubungan dengan Hori. Toru dengan percaya diri mengatakan bahwa dia ikut senang dan meminta Miyamura santai saja. Walaupun sebenarnya Toru sangat sedih, mengingat dialah orang yang pertama kali menyukai Hori. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Toru tidak sengaja bertemu dengan Hori dan Miyamura. Miyamura hanya terdiam karena dia jadi kaku. Untuk menenangkan Miyamura, Toru pun mendatangi Miyamura dan mengatakan bahwa dia harus bersikap biasa saja. Setelah itu, Miyamura pun pulang ke rumah Hori. Seperti biasa, ayah Hori senang didatangi Miyamura, walaupun dia lupa ketika melihat Miyamura yang berkacamata. Saking dekatnya dengan Miyamura, ayah Hori mengajak Miyamura mandi bersama. Ya, kalian jangan aneh ya, karena di Jepang kan sudah biasa. Selain mandi bersama, Miyamura disuruh menginap juga di rumah Hori, dan dia akan tidur dengan ayah Hori. Sebelum tidur, ayah Hori menanyakan alasan Miyamura menyukai Hori. Miyamura pun menjawab karena Hori tidak menilai orang dari penampilannya. Jawaban itu ternyata berhasil membuat ayah Miyamura tersenyum. Keesokan paginya, Hori dan Miyamura pun pergi ke sekolah. Perginya mereka di rumah yang sama dilihat teman sekolahnya juga dan akhirnya gosip itu menyebar dengan cepat bahwa Hori berpacaran dengan Miyamura, si pria suram.
banyak yang mencemooh Miyamura dan itu cukup membuatnya tidak nyaman karena reputasi Hori yang jadi korban. Dari kejadian hari itu akhirnya Miyamura membuat keputusan, dia merubah penampilannya. Penampilannya ini berhasil merubah image-nya yang suram. Banyak anak perempuan yang memuji penampilan Miyamura hari ini. Hori tentu saja cemburu karena Miyamura didekati perempuan lain. Sebenarnya penampilan Miyamura ini cukup mengejutkan juga untuk orang di sekitarnya. Dari ayah Hori sampai Shindo. Shindo bahkan menangis kehilangan sosok Miyamura yang dulu. Setelah Shindo tenang, dia pun memberikan permen yang sangat banyak dari hasil hadiah perlombaan. Tapi sayang, permen ini rasanya aneh-aneh. Miyamura memaksa Shindo makan permen karet rasa keju, padahal Shindo tidak suka keju. Karena sayang kepada Miyamura, Shindo menuruti keinginan Miyamura. Sedangkan di belakang sana, Hori diam-diam makan permen rasa tanah liat yang rasanya pahit. Saat Shindo menahan mual, Miyamura tiba-tiba mencium Hori. Hebatnya, saat Shindo berbalik meminta air minum, Miyamura sudah tidak mencium Hori lagi. Karena ternyata Miyamura mencium Hori untuk mengambil permen yang pahit dari mulut Hori. Keesokan harinya, saat di sekolah, ada adik kelas Hori yang bernama Honoka mencegat Hori dan menanyakan apakah Hori berpacaran dengan Miyamura. Dengan wajah garang, Hori mengiyakannya. Tidak cukup dengan jawaban Hori, Honoka membuntuti Miyamura dan menanyakan kapan Hori dan Miyamura putus. Miyamura tentu saja dengan tegas bahwa mereka tidak akan putus. Sejak saat itu, Honoka mengikuti terus Miyamura. Hori tentu saja tidak nyaman dan langsung memarahi Honoka. Honoka pun menjelaskan alasannya. Dia bukan mengikuti Miyamura karena suka, tapi karena kesal kenapa Hori menyukai pria ini. Padahal Honoka menyukai Hori. Dari pernyataan itu, keadaan berubah. Hori direbutkan Miyamura dan Honoka. Sepulang sekolah, Miyamura masih merasa tidak nyaman karena masih diikuti Honoka. Hal ini terjadi bukan karena Honoka menguntit, tapi karena ternyata Honoka dan Miyamura tinggal di apartemen yang sama. Mereka tidak menyadari satu sama lain. Saat Miyamura akan masuk, di sudut sana Honoka lupa membawa kunci rumah. Dengan terpaksa, Miyamura mengajak Honoka makan kue di apartemennya. Saat sedang makan kue, Honoka membahas kalau dia dulu punya kakak laki-laki. Tatapan Honoka di sini terlihat sedih. Tapi saat akan melanjutkan ceritanya, Honoka mendapat pesan kalau ibunya sudah pulang. Maka dari itu, obrolan mereka pun berakhir. Walaupun obrolan berakhir, Miyamura mendapat jawaban tentang keluarga Honoka. Ternyata, Honoka kehilangan kakaknya 1 tahun yang lalu. Miyamura tidak mengenal tetangganya karena Miyamura sibuk sekolah. Sejak tahu cerita itu, entah kenapa Miyamura jadi peduli kepada Honoka. Bahkan dia melindungi Honoka saat Honoka diganggu anak laki-laki lain. Lalu Shin pun berpindah di toko buku. Kebersamaan Hori dan Miyamura tetap membuat Toru sedih. Walaupun dia berusaha menyembunyikannya, tapi ekspresinya itu tidak bisa disembunyikan dari Yuki. Sehingga Yuki jadi lebih perhatian kepada Toru. Setidaknya membuat dia sibuk. Lalu saat membantu Yuki membuang sampah, Toru dan Sakura tidak sengaja bertabrakan. Akibatnya ada tumpahan minuman di baju Sakura. Untuk menutup nodanya, Toru segera berlari ke ruang olahraga dan membawa jaket olahraganya untuk Sakura. Tentu saja tindakan Toru ini membuat Sakura tersentuh. Sakura pun datang ke ruang OSIS menggunakan jaket Toru. Di sana Sakura menanyakan kepada Sengoku tentang bagaimana bisa Sengoku dan Ayasaki saling jatuh cinta. Sengoku tentu saja aneh kenapa Sakura tiba-tiba menanyakan hal itu. Sengoku pun menjelaskan kalau yang namanya cinta pasti akan tumbuh dengan sendirinya, terutama ketika ingin orang yang kita cintai terlindungi. Selain itu harus ada keberanian untuk berjuang lebih keras. Mendengar cerita itu, akhirnya di keesokan harinya Sakura memberanikan diri mendatangi Toru untuk mengembalikan jaket dan memberikan sedikit kue yang dibuat langsung oleh Sakura sebagai bentuk terima kasih. Toru dengan senang hati menerima kue itu. Menurutnya kue ini sangat enak, apalagi yang rasa Sakura. Sakura tentu saja tersipu malu karena Toru menyukai kue yang rasanya sama dengan namanya. Sebelum kembali ke kelas, Toru meminta Sakura memberitahunya jika membuat kue seperti ini lagi. Sejak hari itu, Sakura sering mengunjungi kelas Toru untuk memberikan kue. Kebersamaan Sakura dan Toru ini entah kenapa membuat Yuki tidak nyaman. Ekspresi Yuki yang dipaksa baik-baik saja terlihat oleh Hori. Hori sangat mengenal Yuki. Yuki adalah pribadi yang tidak percaya diri mengungkapkan perasaan. Maka dari itu, dia sering kehilangan apa yang disukainya. Lalu di sini, Sakura tiba-tiba memberi kue juga kepada Yuki sebagai ucapan terima kasih sudah meminjamkan sapu tangan tempo hari. Yuki pun mencoba kue buatan Sakura dan dia mengakui bahwa kue ini sangat enak. Dari hari itu, Yuki akhirnya memutuskan membuat kue dengan menanyakan caranya kepada Miyamura karena Miyamura punya toko kue. Miyamura pun mengatakan bahwa dia memang bisa membuat kue, tapi itu perlu proses yang panjang. Miyamura memberi semangat kepada Yuki untuk mencoba saja dulu. Jika gagal, ya coba lagi. Sehingga di keesokan harinya, Yuki membuat kue dan hasilnya seperti ini.
Miyamura dan Hori tentu saja kaget, padahal ini adalah hasil latihan Yuki selama 1 minggu. Saat sedang mengeluhkan penampilan kue buatan Yuki, tiba-tiba Toru datang. Yuki dengan panik menutupi kuenya, tapi tetap saja Toru melihatnya, bahkan dia langsung memakannya begitu saja. Toru mengomentari kue Yuki yang rasanya aneh dan pahit. Kalimat itu tentu saja membuat Yuki sedih. Tapi tidak lama Toru mengatakan kalimat lagi yang membuat Yuki senang. Toru meminta Yuki terus membuat kue sampai rasanya enak. Baik Toru, Miyamura, dan Hori akan menunggu sampai waktu itu tiba. Singkat cerita, hari ini Miyamura izin tidak masuk sekolah karena ada acara keluarga di Hokkaido selama 5 hari. Hori tentu saja kesepian tanpa Miyamura. Hori selalu menghitung hari sejak kepergian Miyamura. Selain tidak bisa bertemu, mereka juga sayangnya tidak bisa saling bertukar pesan karena Miyamura lupa membawa charger dan selama di Hokkaido tidak ada satupun charger yang sama dengan tipe HP-nya. Walaupun tidak bisa bertukar pesan, Hori tetap menanti kepulangan Miyamura. Hari kepulangan Miyamura pun tiba. Sesampainya di rumah, Miyamura langsung mengisi baterai HP-nya dan dia menemukan banyak pesan, termasuk pesan dari Hori yang meminta Miyamura segera pulang. Miyamura pun segera berlari keluar. Saat akan keluar dari lift, tiba-tiba Miyamura dan Hori bertemu. Hori pun langsung memeluk Miyamura. Di sana mereka saling meluapkan rasa rindu, karena 5 hari bagi mereka ternyata sangat lama jika tidak bertemu. Di keesokan harinya, di ruang OSIS, Hori menceritakan tentang Miyamura yang tidak suka film horor. Tapi walaupun begitu, Miyamura selalu mau nonton film horor jika bersama Hori. Menengah itu, Ayasaki, Yuki, dan Sakura memberi masukan kepada Hori, jangan terlalu memaksakan kesukaannya. Bisa saja Miyamura terpaksa, bahkan sampai-sampai mungkin suatu saat nanti dia akan kabur. Kalimat itu cukup membuat Hori kepikiran, sehingga dia pun mencoba mengetes kemampuan bertahan Miyamura nonton film horor. Hori mengikuti masukan teman-temannya, dari pura-pura takut sampai mencoba menyentuh Miyamura. Tapi sayangnya selalu gagal, karena saat Hori mendekat, Miyamura malah kaget dan teriak. Dia terlalu mendalami film. Saking malunya selalu ketakutan depan Hori, Miyamura pun izin ke toilet. Tapi perginya Miyamura ke toilet ini diartikan Hori sebagai bentuk kebencian Miyamura kepadanya yang memaksa keinginannya. Setelah dari toilet, Miyamura menghampiri Hori yang ternyata pindah ke kamarnya. Di sana Hori meminta maaf karena tidak bisa seperti perempuan lain yang lembut dan benci film horor. Miyamura pun tersenyum sambil mengatakan bahwa dia suka Hori apa adanya. Dia tidak menuntut apapun. Kalimat itu cukup membuat Hori tenang. Kebetulan di luar sana hujan dan suasana pun menjadi hangat di antara mereka berdua. Scene pun berpindah ke masa lalu Miyamura. Dia yang sekarang bertemu dengan Miyamura masa SMP yang sangat membenci orang di sekitarnya karena selalu membuatnya merasa tertekan dan kesepian. Bahkan Miyamura kecil ini berharap bisa mengakhiri hidupnya. Miyamura masa kini pun memberi semangat untuk bersabar sedikit lagi karena siapa tahu dia akan bertemu dengan teman yang baik, bahkan akan bertemu dengan seseorang yang sangat berarti di hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, Miyamura pun terbangun sambil matanya berlinang. Singkat cerita, di rumah Miyamura, Hori datang memberikan cat kuku karena warnanya sangat cocok untuk Miyamura. Entah kenapa saat Hori mewarnai jari kaki Miyamura, Miyamura meletakkan kakinya ke kepala Hori. Karena sadar tindakannya keterlaluan, Miyamura pun meminta maaf. Sebenarnya Miyamura tiba-tiba ingin sekali iseng kepada Hori. Hori pun tertawa dan dia jadi memiliki ide baru. Hori meminta Miyamura sekali-kali emosi kepadanya, sama seperti Miyamura memperlakukan Shindo dan Honoka. Karena Miyamura sangat penurut kepada Hori, di keesokan harinya dia mencoba merubah sikap di depan teman-temannya juga. Dan hal itu membuat mereka malah ketakutan melihat tingkah Miyamura yang aneh. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Miyamura menyerah dan menjelaskan kepada teman-temannya tentang apa yang terjadi. Di sela-sela waktu pelajaran, Miyamura dan Hori pergi ke ruang kimia untuk menyimpan berkas. Melihat suasana sepi dan hanya mereka berdua, Miyamura akan mencoba mengabulkan permintaan Hori di sana. Tapi saat dia melancarkan aksinya, dua adik kelas melihat hal itu dan mereka ketakutan. Misi pun gagal. Di hari lainnya, entah kenapa terlihat Yuki sedang murung. Hori pun menanyakan kepada Yuki apa yang terjadi. Dengan terbata-bata, Yuki pun memberitahu kalau 4 hari yang lalu ada seseorang yang menembaknya dari kelas sebelah. Yuki bingung harus menolaknya seperti apa karena Yuki tidak menyukai anak ini. Miyamura dan Hori pun memiliki ide untuk meminta bantuan Toru, agar Toru berpura-pura menjadi pacar Yuki. Akhirnya mereka pun menunggu di belakang sekolah, sedangkan Miyamura dan Hori mengamati dari atas. Setelah menunggu lama, akhirnya yang menembak Yuki pun datang dan ternyata dia sangat-sangat tampan, mengalahkan ketampanan Toru dan Miyamura. Di sana Toru jadi tidak percaya diri. Dia ini bernama Yanagi Akane. Melihat ada Toru di samping Yuki, Yanagi langsung sadar kalau Yuki memiliki pacar.
Yanagi pun meminta maaf karena sudah mengungkapkan perasaannya. Tapi Yanagi menerima dengan lapang dada. Setelah Yanagi pergi, Hori menyadarkan Yuki kenapa menolak laki-laki setampan Yanagi. Dengan polosnya, Yuki menjawab kalau dia tidak suka kemewahan. Setelah itu Yuki berbincang dengan Ayasaki, menanyakan tentang Yanagi, dan ternyata Ayasaki mengenal Yanagi. Menurut Ayasaki, Yanagi adalah pribadi yang humoris dan baik. Yang buat lucu Yanagi ini karena ternyata dia suka bertingkah konyol ketika tidak menggunakan kacamata. Salah satunya, dia bisa menabrak pintu beberapa kali. Melihat hal itu Yuki berpikir, jangan-jangan Yanagi salah orang karena penglihatannya kurang baik. Yanagi pasti mengira dirinya adalah Hori. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Yuki memastikan kepada Yanagi apakah dia tidak salah orang. Dengan percaya diri, Yanagi mengatakan kalau dia memang sudah mengincar Yuki jauh-jauh hari. Bahkan Yanagi tidak kenal siapa Hori. Saat mereka berbincang, tiba-tiba muncul Toru, Miyamura, dan Hori. Kekonyolan Yanagi muncul di sana. Dia sulit membedakan mana Hori, Miyamura, dan Toru. Tapi dia tahu mana Yuki. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut di part 2. Pasti semakin seru pertemanan Miyamura karena muncul Yanagi si anak linglung tanpa kacamata. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.